Tentu kalau kalian datang ke video kita dan kalian cari video kita yang membahas mengenai upgrade CPU atau GPU ini, ya tentu saja kalian pasti budgetnya juga budget yang terbatas. Jadi kalian bisa lihat gambaran bahwa menggunakan prosesor dengan GPU yang sangat berimbang itu. Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kalian lihat di depan saya sudah ada banyak sekali graphic card dan juga ada prosesor. Jadi hari ini kita ingin melakukan eksperimen. Jadi sebelumnya itu cukup banyak dari kalian yang bertanya ke kita itu sebenarnya saya kalau pakainya Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom atau mungkin Adobe Premiere Pro itu apa yang harus saya upgrade lebih dulu? Apakah saya harus upgrade CPU dulu atau upgrade GPU dulu? Nah, kebetulan kita di sini ada aplikasi yang lagi kita pengen coba, itu dari punyanya UL Benchmark, itu namanya UL Procyon ya. Jadi mereka itu mengeluarkan software benchmark sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 2020, cuma baru hari ini kita bisa bikin kontennya. Dia software yang mengetes proses editing foto, retouching, mungkin batch image processing, dan juga ada video editing dan video export ya di 4K dan 1080p. Dia menggunakan aplikasi dari Adobe. Jadi memang hari ini kita kebetulan fokusnya memang di aplikasi Adobe karena UL Procyon ini dia bekerja samanya dengan Adobe. Jadi di sini kita ada pakai 3 aplikasi. Untuk Adobe-nya itu kita pakai Adobe Lightroom. Sebentar saya lihatin serinya. Itu dia pakainya Lightroom yang klasik 11,5. Terus kita juga ada pakai Adobe Photoshop yang 23.5.1 dan juga kita ada Adobe Premiere Pro versi 22.6.2.2 ya. Jadi aplikasi yang kita pakai ini dari Adobe, sedangkan untuk Procyon-nya itu kita pakai UL Benchmark Procyon itu yang versinya masih versi awal sih ini ya. Dia sampai hari ini tidak ada perubahan. Terakhir keluar tahun November tanggal 30 tahun 2020 itu versi 1.0 dan belum ada perubahan sampai hari ini. Tapi sebelumnya saya kasih kalian juga informasinya dulu apa aja proses tes yang dilakukan ya. Oke, jadi kalian bisa lihat di layar saya sekarang itu saya tunjukkan kalian apa aja tes yang dilakukan oleh UL Procyon ini ya. Jadi untuk pengetesan image itu terbagi jadi 2 bagian, ada batch processing test dan image retouching test. Batch processing test ini lebih banyak dia berjalan di aplikasi Lightroom, sedangkan kalau image retouching ini lebih banyak berjalan di aplikasi Photoshop. Kalian bisa lihat di layar saya itu untuk batch processingnya, ini ada tes yang dilakukan, ada workload-nya, kalian bisa lihat di situ, ini cukup banyak informasinya. Nanti kalian bisa buka di websitenya, di browser saya harusnya kalian bisa lihat itu ada linknya, atau mungkin nanti saya coba kasih di deskripsi untuk linknya ya. Kalian bisa lihat tes apa aja yang dilakukan, jadi di sini ada banyak sekali tes batch processing yang dilakukan. Nanti kalian bisa baca sendiri di webnya satu persatu. Terus untuk image retouching, ini dia menggunakan aplikasinya Photoshop. Ini juga di sini ada banyak sekali tes yang dilakukan. Kalian bisa lihat di layar saya itu ada banyak tes-tes yang dilakukan. Nah, nanti kalian juga bisa baca detailnya di webnya. Lanjut sekarang untuk pengetesan yang video editingnya. Untuk video editing juga ada 2 tes yang dilakukan. Dia menggunakan 2 project yang dilakukan. Nah, di project yang pertama itu yang dites itu ini kalian bisa lihat di layar saya juga itu ada FX Lumetric Color, terus ada FX Noise, ada macam-macam klip yang dipakai sama dia. Terus lanjut untuk di pengetesan yang video editing yang ke project kedua, di situ ada FX Gaussian Blur, terus ada editing macam-macam, ada FX color balance dan lain-lain di layar yang juga kalian bisa lihat. Nah, kalau informasi dari UL Procyon-nya, dia mengatakan bahwa di video project ini yang video set yang kedua itu lebih banyak pengetesannya fokusnya pada penggunaan GPU. Jadi dia menggunakan efek-efek yang banyak menggunakan GPU accelerated ya. Oke, jadi tadi itu informasi mengenai tes apa aja yang dilakukan oleh UL Procyon ini. Kalau untuk tes di Adobe Photoshop 23.5.1 itu dengan menggunakan prosesor kita pakai ada 2 di sini. Jadi kita pakai prosesornya 12900K dan kita juga ada pakai 12600K, sedangkan untuk GPU kita ada pakai 3 GPU yang berbeda untuk pengetesan. Jadi ini bisa kasih kalian gambaran apakah peningkatan dari CPU dan peningkatan dari GPU ini membawa efek yang besar sekali apa enggak. Jadi kita ada 3060. Di sini kita pakai punyanya Zotac. Terus di sini ada RTX 3090 ini punyanya MSI, sedangkan di sini ada 6600 AMD punyanya Sapphire ya, kita pakai ya. Jadi datanya kalian bisa lihat di layar saya ini sekarang. Kalau kita menggunakan Photoshop, ini saya sudah bagi dalam nilai persen ya. Nanti ini persen ini artinya kalau 100% ini yang paling tinggi itu menggunakan 12900K dan 3090 24GB. Dan kalian juga bisa lihat di data saya ini juga ada harga satuan dari CPU-nya sendiri, ada harga satuan dari GPU-nya sendiri dan harga total CPU plus GPU. Itu belum termasuk motherboard dan lain-lainnya karena saya fokusnya di sini CPU dan GPU ya. Jadi bisa kalian lihat untuk pengetesan Adobe Photoshop itu dari penggunaan prosesor yang 12600K ditambah dengan 3090
Ini dibandingkan dengan prosesor yang menggunakan 12900K dengan VGA yang hanya menggunakan RX 6600. Kalian bisa lihat itu persentasenya 92%. Artinya dia hampir mendekati tes yang menggunakan 3090 plus 12900K. Sedangkan kalau dari segi harga kita ngomong, kalian bisa lihat itu di 12600K dengan menambah 3090 totalnya itu 24.500. Sedangkan kalau kalian pakainya 12900K plus 6600 itu totalnya hanya 13.900.000 rupiah ya. Dan pembanding persentasenya itu kurang lebih sama, ada di angka 92%. Jadi dari hasil tes ini kalian bisa lihat bahwa peningkatan CPU itu di Photoshop itu jauh lebih terasa dibandingkan dengan peningkatan di GPU. Jadi memakai GPU 3090 dengan prosesornya 12600 dengan kita komparasi dengan pakai VGA yang hanya 6600 dengan menggunakan prosesor 12900K, performanya kurang lebih sama. Ini untuk Adobe Photoshop, jadi titik beratnya ada di CPU. Sedangkan kalau untuk Lightroom, ini kalian bisa lihat di tabel kedua, kita menggunakan Lightroom ini di sini saya ada tandai itu ada 83%, hasilnya ini persentase yang kurang lebih sama ya performance-nya ya. Jadi kalian bisa lihat yang dengan menggunakan 12600K dengan VGA 3060 itu performance-nya dia sama persis dengan 12900K menggunakan GPU-nya 6600 performanya dia. Jadi dua ini persentase performanya kurang lebih sama. Kalian bisa lihat bahwa di sini kali lagi itu terlihat bahwa peningkatan dari CPU itu juga cukup berpengaruh. Cuma titik berat untuk pengetesan Lightroom ini, GPU itu lebih besar loadnya dibandingkan dengan menggunakan CPU. Nanti saya ada kasih kalian juga data pembandingnya, itu ada kelihatan workloadnya GPU di Lightroom ini jauh lebih tinggi daripada workloadnya CPU. Jadi dalam konteksnya kita pakai Lightroom, GPU itu jauh lebih berpengaruh daripada kalian menaikkan performa CPU kalian, tetapi memang tidak drastis sekali perbedaannya ya. Tidak seperti yang di Photoshop terlihat jelas bahwa kalau kalian naikkan CPU dibandingkan dengan kalian naikkan GPU kalian, CPU itu jauh lebih berimbas. Oke, berikutnya ini ada score overall. Maksudnya itu kalau kalian pakainya Photoshop dengan Lightroom secara bersamaan. Nah, di sini terlihat hasilnya. Kalau secara overall, kalian bisa lihat perbedaan dari prosesor menggunakan 12600K ditambah dengan GPU-nya yang 3090. Itu nilainya hampir berimbang dengan kalian pakai 12900K dengan menggunakan graphic card 3060. Ini terlihat bahwa peningkatan CPU tetap masih terasa cukup berpengaruh dibandingkan dengan peningkatan GPU. Jadi buat kalian mungkin yang banyak fokus mengerjakan pekerjaan yang mungkin berhubungan dengan foto, atau mungkin kalian juga banyak mungkin editing foto atau mungkin editing gambar pakai Photoshop atau menggunakan Lightroom, peningkatan CPU itu jauh lebih terasa daripada kalian menaikkan GPU kalian ke GPU yang high end ya. Jadi misalnya kalian cuma pakai i3 tapi kalian beli GPU-nya 3090, itu tidak akan terasa berarti dibandingkan kalian pakai CPU-nya mungkin kalian pakai 12900K seperti kita, atau mungkin kalian pakai 5950, atau mungkin kalian pakai prosesor yang lebih baru lagi seperti 7950X AMD ya. Itu akan jauh lebih terasa naikkan prosesor daripada kalian naikkan GPU kalian. Oke, lanjut sekarang pengetesan kedua yang di video kita fokusnya ya. Di video ini dia menggunakan Adobe Premiere Pro versi 22.6.2.2. Dari pengetesan yang di Adobe Premiere Pro ini video, itu terlihat jelas datanya bahwa video ini cukup berimbang penggunaannya dia ya. Jadi kalian naikkan CPU maupun kalian naikkan GPU, itu performanya akan sama-sama naik. Jadi tidak ada ceritanya kalian naikkan GPU misalnya tinggi sekali terus CPU-nya kalian taruh rendah, itu performanya dia tidak akan bisa tinggi. Tapi begitu juga kalau kalian balik, misalnya CPU kalian menggunakan prosesor misalnya yang high end sekali, tapi GPU mungkin kalian cuma pakai GPU yang asal-asalan yang murah, itu juga performanya tidak akan bisa maksimal. Jadi Premiere ini dia menggunakan CPU maupun GPU itu cukup berimbang. Jadi kalau kalian memang nanya mana yang harus di-upgrade lebih dulu, ya selama kalian ada budget ya kalian lihat mana yang lebih rendah. Misalnya GPU kalian memang sudah lebih rendah jauh daripada kemampuan prosesor kalian, berarti GPU harus naik. Tapi kalau memang kalian lihat CPU kalian jauh berada di bawah GPU kalian performanya, berarti CPU yang harus naik. Jadi dua-duanya sama-sama berimbang naiknya kalau ini. Nah, terakhir ini saya ada kasih data overall. Jadi kalau data overall ini berarti data kita ngambil nilai persentase performa dari performa foto maupun video. Jadi mungkin buat kalian mungkin yang konten kreator yang banyak bekerja dengan video maupun foto ataupun editing gambar seperti itu, pakai Photoshop, Lightroom dan Premiere Pro lengkap. Di sini terlihat datanya kita. Kalau kalian menggunakan CPU kembali lagi ya. Jadi CPU ini sebenarnya performanya cukup terasa kalau kalian naikin, cuma tetap aja GPU juga memegang peranan penting dalam penggunaan di overall ini. Jadi kalau kalian memang kerjanya foto dan video bersamaan semua, ya kembali lagi hampir sama seperti Premiere. Kalian naikin CPU-nya tinggi, GPU-nya tidak berimbang, hasilnya tidak akan bisa maksimal. Kalian naikkan
GPU tinggi, CPU-nya tidak naik, itu juga kurang lebih hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Kalau kalian memang budgetnya kalian terbatas ya berarti kalian bisa ngambil prosesor mungkin yang seri-seri tengah, mungkin kurang lebih seperti i7 mungkin, atau mungkin Ryzen 7 kalau di AMD, atau mungkin kalau kalian punya budget lebih ya kalian ngambil bisa seperti kita pakainya i9 atau mungkin Ryzen 9 VGA, ya berarti kalian ngambilnya di seri tengah-tengah 3060 atau mungkin 3070, 3080 itu sudah cukup maksimal untuk peningkatan performa editing kalian. Tapi kalau misalnya memang kalian tidak ada masalah dengan budget dan kalian bertanya kira-kira kalau tidak ada budget apa yang paling bagus, ya sebenarnya ada optionnya yang paling menarik. Ini option yang paling ultimate ya, kalian pakainya Threadripper 5995WX ditambah dengan Nvidia RTX 6000 yang ada generation itu sudah menggunakan chip sama seperti 4090, jadi dia sudah pakai loveless ya untuk chipnya ya. Jadi ini performanya yang paling maksimal. Tapi tentu kalau kalian datang ke video kita dan kalian cari video kita yang membahas mengenai upgrade CPU atau GPU ini, ya tentu saja kalian pasti budgetnya juga budget yang terbatas. Jadi kalian bisa lihat gambaran bahwa menggunakan prosesor dengan GPU yang sangat berimbang itu memberikan hasil lebih maksimal daripada kalian menaikkan salah satunya. Jadi misalnya kan saya sering itu banyak sekali orang yang datang ke kita itu kadang budgetnya minimal, tapi dia misalnya mintanya tuh prosesornya ala kadarnya saja yang murah aja, misalnya cuma i3 tapi VGA-nya naikin tinggi dengan harapan dia kalau editing video atau mungkin editing gambar itu bisa lebih maksimal. Ya kalian bisa lihat dari tes kita. Kalian turunin prosesornya, naikin GPU-nya tinggi, itu tidak akan membawa performa yang berarti. Tapi kalau kalian turunin GPU-nya juga rendah sekali dan kalian naikin prosesornya tinggi sekali, itu juga kalau dalam editing video dan foto ini tidak terlalu terasa peningkatannya. Jadi kembali lagi ke kalian, budget berapa yang kalian keluarkan. Kalau saran dari kita ya kalian naikkan performa itu berimbang antara CPU dan GPU supaya kalian bisa dapat hasil yang lebih maksimal di dua-duanya. Jadi kalian nggak keluar uang, itu istilahnya keluar uang udah banyak sekali di salah satu kalian mentokin tapi hasilnya tidak maksimal. Dari hasil tesnya kita kurang lebih seperti itu datanya. Sekian video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram kita dan TikTok kita Ars ID Media. Buat kalian juga yang suka baca artikel, jangan lupa kalian kunjungi website kita di ars.co.id. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.